Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang pria di kota Palembang ditangkap polisi setelah menombak bagian tubuh vital korban hingga tewas. Tiga orang terlibat tawuran di Palembang hingga menyebabkan 1 orang tewas. Tawuran dipicu saling ejek di media sosial. Kabupaten Ogan Komering Ulu saat ini kekurangan tenaga pengajar atau guru berstatus ASN untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Informasi yang satu ini bisa jadi sedikit melegakan hati para penggemar makanan pedas atau para pedagang makanan. Karena setelah sempat melambung tinggi, harga cabai di pasar tradisional di kota Palembang berangsur-angsur mulai turun. Kondisi ini pun disambut baik pedagang yang mulai ramai pembeli. Turunnya harga cabai disambut baik oleh masyarakat kota Palembang. Di pasar tradisional 10 Ulu Palembang, harga cabai mengalami penurunan rata-rata sebesar Rp20 hingga Rp24.000 per kilogramnya. Cabai merah keriting yang semula dijual Rp60.000 per kilogram turun Rp36.000 per kilogram. Cabai burung dari Rp60.000 menjadi Rp45.000 per kilogram. Sedang cabai rawit hijau dari Rp60.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Turunnya harga cabai ini telah dirasakan pedagang sejak 1 minggu terakhir. Masyarakat pun tidak perlu khawatir karena stok cabai di pasar 10 Palembang sangat berlimpah. Cabai sekarang untuk selama 1 minggu ini cabai lagi anjlok. Harga dari Rp60.000 sekarang sudah mencapai Rp36.000. Selain cabai merah yang turun, cabai apa aja Pak yang turun? Untuk sementara semuanya turun. Cabai setan atau cabai burung biasa 60 sekarang sudah 45. Cabai rawit pun dari Rp60.000 sekarang sudah Rp45.000. Turunnya harga cabai pun disambut gembira oleh para pedagang dan pembeli. Warga berharap tidak hanya harga cabai yang turun, namun harga kebutuhan pokok lainnya. Cabai sekarang terima kasih ada dengan harganya. Oh iya, senang sekali. Harapannya juga barang-barang turun. Untuk barang yang lain jangan sayur-nyayur aja yang turun. Bahan baku lainnya diusahakan turunlah sedikit karena kami maklumlah orang kecil kan carinya sulit, barang-barang pada naik. Nah, kalau sayur ini lumayan turun, harapannya ke depan barangnya stabil aja. Jadi Turunnya harga cabai ini diharapkan masyarakat terus terjadi hingga kembali ke harga normal. Masyarakat bisa mengonsumsi cabai tanpa harus membayar dengan harga mahal. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Pemerintah daerah bersama Bulog Kabupaten Ogan Komering Ulu menggelar operasi pasar di Taman Kota Batu Raja. Warga rela berdesakan demi mendapatkan paket beras dengan harga lebih murah dari harga di pasaran. Dalam waktu singkat, paket beras pun ludes terjual. Operasi pasar yang digelar di Taman Kota Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu diserbu warga pada Rabu pagi. Warga membeli paket berisikan 1 karung beras ukuran 5 kg dan 1 kg tepung seharga Rp57.000. Harga ini tentu jauh lebih murah dari harga pasaran yang rata-rata dijual Rp67.000. Operasi pasar ini bertujuan untuk menstabilkan harga beras yang kian mahal dijual di pasaran. Agar harga beras tidak terus melonjak, pemerintah daerah bersama Bulog cabang Ogan Komering Ulu menggelontorkan sebanyak 1,5 ton per hari beras medium. Diharapkan operasi pasar ini dapat membantu masyarakat mengkonsumsi beras dengan harga yang lebih terjangkau. Operasi pasar dilakukan memang karena ada kenaikan harga pasar, karena sekarang harga di pasar itu untuk beras medium di Oku Rp10.000 sampai Rp11.000, sehingga Bulog harus turun ke lapangan untuk stabil harga. Karena selama ini kita sudah melakukan di jaring kita seperti di pasar ataupun di rumah pangan kita. Cuman yang untuk di lapangan memang harus kita lebih menyentuh ke masyarakat. Untuk komoditas seperti beras, memang harganya sudah mulai naik, antara 11 sampai 12.000. Makanya kemarin kami koordinasi dengan Bulog dan minta tolong agar segera melakukan operasi
operasi pasar seperti ini. Karena di Bulog harga beras medium hanya 9.000. Jadi ada kurang 1.000 atau 2.000 selisih harga dari harga yang di pasar. Warga merasa terbantu dengan diadakannya operasi pasar murah ini. Pada bapak-bapak yang mengurus ini, kami masyarakat kecil ini bisa dibantu. Harapannya Pak? Ya kedepannya ada lagi lah. Selain di Taman Kota Batu Raja, masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu juga dapat membeli beras murah di gudang dan kantor Bulog cabang Ogan Komering Ulu. Operasi pasar sendiri akan terus digelar Bulog setiap hari hingga harga beras kembali ke harga normal. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Saat ini Kabupaten Ogan Komering Ulu kekurangan tenaga pengajar atau guru berstatus aparatur sipil negara. Untuk menutupi hal tersebut, guru honorer masih menjadi sandaran pendidikan di Kabupaten Oku. Namun jika kebijakan penghapusan guru honorer pada tahun 2023 telah dilaksanakan, maka dunia pendidikan di Kabupaten Ogan Komering Ulu akan sangat merasakan imbasnya. Tenaga pengajar atau guru berstatus ASN di Kabupaten Ogan Komering Ulu mengalami krisis. Pasalnya, tenaga pengajar berstatus ASN dari mulai sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama mengalami kekurangan lebih dari 1.000 orang. Hal itu disebabkan setiap tahun guru berstatus ASN berkurang karena memasuki masa pensiun. Untuk menutupi kekurangan tersebut, saat ini guru honorer masih menjadi sandaran pendidikan di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Meski tenaga honorer sangat dibutuhkan, namun tidak semua sekolah mampu melakukan rekrutmen tenaga honorer karena gaji guru honorer disiapkan dari dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Apalagi jika kebijakan penghapusan guru honorer pada tahun 2023 benar-benar dilakukan, dunia pendidikan di Kabupaten Ogan Komering Ulu akan merasakan imbasnya. Kebutuhan sekolah itulah yang menjadi dasar kepala-kepala sekolah itu menerima guru honorer, ya, meskipun tidak ada semacam pengumuman khusus bahwa penerimaan guru honorer, saya yakin tidak ada, tetapi manakala dibutuhkan karena kita kekurangan guru ASN, maka tidak ada jalan lain, kita mesti memanfaatkan guru-guru honorer yang ada itu. Nah, mudah-mudahan dengan terkait program P3K yang sekarang sedang digalakkan oleh pemerintah pusat, kawan-kawan yang hari ini sebagai honorer ke depan mungkin bisa diangkat sebagai tenaga P3K. Seperti itu. Sejauh ini jumlah tenaga pengajar honorer tingkat SD dan SMP di Kabupaten Ogan Komering Ulu berjumlah lebih dari 2.000 orang. Diharapkan dengan adanya program pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dari pemerintah pusat dapat menambah jumlah guru ASN di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Permainan lato-lato kini rasanya semakin dikenal di berbagai daerah di Indonesia. Bahkan saat ini banyak diadakan perlombaan lato-lato. Seperti di Kabupaten Pali, sejumlah masyarakat dari berbagai kalangan berebut menjadi juara. Selain untuk mengasah kemampuan berkompetisi, perlombaan lato-lato juga bertujuan untuk mengurangi ketergantungan anak dari ponsel pintar. Permainan tradisional lato-lato kini kembali menjamah masyarakat dari berbagai kalangan. Tak heran jika saat ini lato-lato semakin populer hingga ada perlombaannya. Di Kabupaten Pali, ratusan anak mengikuti lomba lato-lato yang digelar di kawasan Simpang Limo, Talang Ubi Timur. Mereka tampak antusias mempertunjukkan keterampilan bermain lato-lato di hadapan dewan juri. Peserta yang daftar pada perlombaan kali ini tidak hanya berasal dari dalam kota, tetapi ada juga peserta yang berasal dari luar kota seperti Kabupaten Muara Enim dan Prabu Mulih. Peserta yang akan memenangkan lomba ini adalah peserta dengan durasi terlama bermain lato-lato serta memiliki gerakan variasi. Tujuan digelarnya perlombaan ini untuk mengurangi ketergantungan anak dari telepon pintar. Ini niatnya adalah mengembalikan permainan tradisional supaya dikenal lagi oleh generasi milenial dan generasi Z yang mana mereka sangat mania dengan gadget. Saatnya balik lagi ke permainan tradisional. Harapan ke depan akan ada permainan tradisional berikutnya yang akan kita konteskan di sini. Peserta yang memenangkan lomba ini akan mendapat trofi dan hadiah uang tunai sebesar 5 juta rupiah. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Pali.
Wah, seru juga ya lomba lato-latonya, dan laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Tia Anissa, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat aktivitas dan sampai jumpa.